Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Ketegasan ngabalin soal alasan pentingnya HTI dan FPI harus dibubarkan, ditulis oleh Syardi. Tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar ngabalin mengomentari soal aksi teror yang terjadi belakangan ini. Seperti kita ketahui, aksi bom bunuh diri terjadi di Makassar. Tidak lama setelah itu terjadi penyerangan di Mabes Polri. Ngabalin menjelaskan hal itu membuktikan bahwa adanya kelompok-kelompok intoleran di Indonesia harus dilarang atau dibubarkan secara keseluruhan. Dia mencontohkan seperti pembubaran HTI dan pelarangan FPI. Itulah pentingnya kenapa Hizbut Tahrir Indonesia harus dibubarkan, FPI harus dilarang, kata Ngabalin. Semua kelompok yang mengembangkan paham intoleran di Republik ini harus dibubarkan, harus diproses hukum. Semua orang yang berpikir intoleran di Republik ini harus dibimbing, dilokalisir manusia-manusia ini. Dia menilai ada yang salah dengan sistem pendidikan yang diterima Zakiyah, atau dia bertemu dengan orang yang pandangannya tidak utuh tentang ajaran Islam. Ada anak perempuan seusia Zakiyah kemarin, kalau kita baca narasi dan diksinya yang dipakai dalam menulis wasiat itu, ada kegagalan pendidikan dasar-dasar Islam yang menjadi basic dari pemahaman beragama. Bayangkan dia masih menulis Ahok kafir dalam surat itu, menyebutkan pemerintahan togut, kata dia. Saya numpang komentar dan ingin menambahkan beberapa poin. Benar, ormas-ormas yang meresahkan dan cenderung radikal, apalagi yang secara langsung maupun tidak langsung ingin mengganti dasar negara menjadi khilafah, maka wajib ditumpas sampai binasa. Lebih baik mereka pindah ke negara lain dan tidak usah balik lagi ke sini, ketimbang jadi parasit hina dan biadab. Dikasih hidup enak, malah mau bikin rusuh. Bukan hanya soal pembubaran saja, karena ini masih tahap permulaan. Harusnya para petinggi simpatisan atau siapapun yang terindikasi terlibat langsung tangkap dan tidak tegas. Saya melihat pemerintah masih setengah hati melakukan fase ini. Fase pembubaran tidak akan menyelesaikan masalah hingga ke akar. Harus ada fase lanjutan, yaitu berantas orang-orang yang terbukti bikin onar. Salah satunya si tukang siram air teh yang mulutnya banyak bacot itu. Padahal jejak digital yang berseliweran di media sosial menunjukkan dia ada dalam acara baiat jaringan teroris. Kenapa sampai sekarang dia masih bisa berkeliaran dan bahkan teriak bikin kisruh? Orang-orang seperti inilah yang harus dihentikan gerak-geriknya. Seperti yang dikatakan oleh Ngabalin, segala aktivitas kelompok intoleran ini harus bisa dibekukan secara menyeluruh, sehingga tidak memberikan pengaruh buruk pada masyarakat. Para intoleran harus diisolasi. Isolasi itu ada cara dengan membekukan pergerakan-pergerakan misi pengembangan mereka. Atau memang diisolasi harus dipenjarakan? Harus diproses hukum atau memang harus dibimbing dengan bagaimana kita kembangkan pola pemahaman ajaran Pancasila sebagai ideologi, katanya. Pemerintah harus pakai super tegas dan keras terhadap kelompok ini. Semakin dibiarkan mereka semakin berkembang liar, tidak terkendali. Sikat kepalanya, cabut akarnya. Perlu saya tambahkan lagi, ada satu akar masalah yang hingga kini menurut saya entah kenapa masih enggan disentuh oleh pemerintah. Salah satu alasan pelaku teror ini melakukan aksinya adalah bisa jadi karena penceramah dan guru-guru agama yang menyebarkan ajaran sesat dengan iming-iming yang sangat fantastis. Coba lihat di media sosial, ada beberapa banyak pemuka agama yang ceramahnya panas dan provokatif, yang mengajarkan kebencian dan permusuhan. Kenapa penceramah model begini masih dibiarkan merajalela? Di luar negeri penceramah harus ada lisensi. Gak bisa seenaknya pakaian atribut agama langsung ceramah di tempat ibadah. Di sini bebas teriak-teriak bahas politik, memaki-maki, ajarkan hal yang buruk kepada umat, bahkan mengajarkan kebencian yang di luar batas kewajaran. Ini juga salah satu akar masalah yang harus dibereskan pemerintah. Kalau ini tidak dianggap serius, mata rantai masalah tidak akan ada habisnya. Akan ada masyarakat yang kena hasut dan doktrin sesat. Cukup satu orang gila yang mau nekat mati, jadilah sebuah berita menggemparkan. Dulu sudah banyak yang menyuarakan agar diberlakukan sertifikasi kepada penceramah semua agama. Jika penceramah tertib, otomatis kelompok radikal akan tersingkir dengan sendirinya. Penceramah hanya boleh ceramah asal ada izin sah. Tak ada izin, sikat. Melenceng, sikat. Pemerintah harus keras dalam hal ini, tapi nyatanya hanya diprotes oleh sebagian orang saja. Wacana tersebut entah gimana progresnya sampai saat ini. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.